Shalom, salam sejahtera saudara. Kebenaran hari ini berjudul Irama Hidup yang Permanen. Saudaraku, perjalanan hidup seseorang seperti sebuah irama. Jika irama tersebut sudah terbentuk, maka sulitlah diubah. Apalagi jika irama tersebut sudah terbentuk dalam waktu lama. Perlu usaha untuk mengadakan perubahan dalam waktu yang lama pula dan kerja keras. Itulah sebabnya seseorang tidak bisa baik mendadak atau jahat mendadak. Kalau irama hidup seseorang itu baik, ya tidak mudah orang itu mendadak menjadi jahat. Sebaliknya kalau orang itu berkarakter jahat, maka tidaklah mudah berubah menjadi baik dalam waktu singkat. Dalam hal ini kehendak bebas masing-masing individu menentukan irama hidupnya. Selain lingkungan, waktu juga menentukan pembentukan irama hidup yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, kita bukan hanya memperhatikan lingkungan yang dapat mempengaruhi keadaan hidup kita, tapi juga memperhatikan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan untuk membangun irama hidup yang baik. Dalam hal ini, waktu bisa menjadi berkat atau bisa menjadi anugerah, waktu juga bisa menjadi kutuk atau laknat. Waktu bisa menjadi berkat atau anugerah bila digunakan untuk membangun irama hidup yang baik. Tetapi waktu juga bisa menjadi kutuk atau laknat kalau tidak digunakan untuk membangun irama hidup yang baik. Dalam suratnya kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus menasihati begini, saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, kehendak Tuhan. Kalimat perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup dalam teks aslinya sebenarnya bermaksud mengatakan agar kita memperhatikan bagaimana kita berkebiasaan. Kebiasaan hidup kita adalah irama kita yang bisa menjadi permanen jika hal itu dilakukan terus-menerus, saudaraku. Oleh sebab itu, tadi saya katakan, kita bukan hanya memperhatikan lingkungan yang dapat mempengaruhi keadaan hidup kita, tapi juga memperhatikan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan untuk membangun irama hidup yang baik. Saudaraku sekalian, kenyataan dalam kehidupan pada masa sekarang ini, orang lebih mudah menjadi jahat daripada menjadi baik, karena dunia dan lingkungannya sangat jahat. Lebih mudah orang menjadi jahat daripada menjadi baik loh saudara. Nah, tidak dibutuhkan waktu lama untuk membuat seseorang menjadi jahat, karena lingkungan sudah menjadi jahat begitu mudah mempengaruhi, memberi warna hidup seseorang. Tetapi sangatlah sulit menjadi orang baik dalam waktu singkat maupun dalam waktu panjang. Kenapa? Karena situasi dunia hari ini lebih kuat atau lebih cenderung membuat orang menjadi jahat daripada menjadi baik. Itulah sebabnya bukan tanpa alasan kalau Tuhan Yesus berkata, kalau ia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Artinya kalau Tuhan Yesus datang kedua kali nanti, apakah ada orang-orang memiliki iman seperti standar yang Tuhan inginkan? Apakah dia menemukan orang-orang yang berkeberadaan sebagai orang beriman yang benar, yaitu mengenakan karakter Kristus? Maksud pernyataan Tuhan Yesus ini adalah bahwa di akhir zaman akan sangat sedikit orang yang benar-benar memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ini sinkron ya dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 24 ayat 12-13 ya. Karena bertambahnya kedurhakaan, kasih banyak orang menjadi dingin, saudara. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari hukum kehidupan mengenai tabur tuai. Bahwa segala sesuatu yang ia tabur, ia akan tuai. Artinya segala sesuatu yang dilakukan pasti akan berdampak. Kalau seseorang menabur dalam waktu panjang, ya, suatu kebiasaan hidup yang baik atau lurus, dia akan memiliki kebaikan atau kelurusan hidup sampai mati. Bahkan dibawa sampai di kekekalan.
Tetapi kalau seseorang menabur dalam waktu yang panjang kehidupan yang jahat atau bengkok, maka kejahatan atau kebengkokan tersebut merupakan tuaian yang akan dia miliki dan menjadi keberadaannya yang tidak bisa diubah, baik di bumi ini maupun di kekekalan. Dalam hal ini, waktu hidup yang kita jalani dan kebiasaan hidup yang berlangsung memberi nilai kekal. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan sekarang ini dalam perjalanan waktu sekarang ini menentukan keadaan kekal kita. Ini tidak main-main, saudaraku. Ya, tindakan kita di waktu yang singkat di dunia sekarang ini menentukan keadaan kekal kita. Dengan demikian persiapan dimulai sejak hidup di bumi. Ya, berkali-kali saya sudah mengatakan persiapan masuk surga itu harus dimulai sejak di bumi. Kalau tidak, berarti membawa diri ke neraka. Jadi persiapan dimulai sejak di bumi, entah kekekalan yang membahagiakan atau kekekalan yang menyakitkan. Surga neraka itu ditentukan individu dan mulai dijalani sejak masih hidup di bumi. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini, sehingga mereka mengisi hidupnya secara sembarangan atau ceroboh. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang membangun kekekalan yang dahsyat, kekekalan yang mengerikan, saudaraku, benar-benar dahsyat dan mengerikan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Saya ingatkan ya, bahwa persiapan masuk surga atau neraka dimulai sejak hidup di bumi. Sehingga orang akan masuk surga atau neraka itu sebenarnya petanya akan sudah sangat kelihatan. Jadi kalau dalam waktu yang panjang seseorang telah terbentuk atau membentuk suatu kebiasaan hidup, hal itu merupakan keberadaan yang permanen di dalam hidupnya. Itulah sebabnya seseorang yang ada di ujung maut tidak mungkin menjadi baik mendadak, ya, atau menjadi jahat mendadak. Tidak mungkin. Kalau hari-hari hidup saudara sekarang ini tidak lurus, kalau hari-hari hidup saudara sekarang ini bengkok, di ujung maut juga bengkok, di balik kuburnya juga bengkok. Walaupun mungkin saudara juga minta ampun, tetapi tidak memiliki komitmen untuk berubah, tidak memiliki komitmen untuk berubah. Nah, ini masalahnya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, saudaraku. Kalaupun seorang seakan-akan menjadi baik atau bertobat setelah menjalani perjalanan hidup yang jahat dalam waktu lama, pertobatannya bukanlah pertobatan yang natural waktu di ujung maut mengaku berdosa itu. Dalam hal ini Allah tidak bisa ditipu. Oleh sebab itu memang pertobatan dan proses perubahan harus dilakukan jauh-jauh hari. Kita tidak boleh menunda apa yang seharusnya segera dilakukan, yaitu pertobatan dan proses perubahan untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Saudara, penundaan sangat merugikan, mengerikan, sebab membangun kebiasaan yang buruk yang kemungkinan besar tidak akan pernah diubah. Kalau menunda pertobatan dan perubahan, itu membangun kebiasaan yang buruk yang kemungkinan besar tidak akan pernah bisa diubah. Penyesalan menunda apa yang seharusnya sejak dini dilakukan, itu merubah. Penyesalan itu yang sungguh-sungguh sejak dini akan mempersiapkan dirinya memasuki pertobatan yang benar. Tentu penyesalan yang sangat menyakitkan akan merubah hidupnya daripada belakangan baru sakit di kekekalan. Ya, Tuhan memberkati saudara.